kesehatan dengan izin anunya tadi. Nah di situ. Kalau untuk tuh jangan takut karena kita masuknya lewat PT kita langsung bisa kayak produk ini kan langsung masuk ke PT kita, jadi prosesnya nanti lebih cepat. Dari itu kalau memang kita komitmen mau mempersiapkan bisnis itu untuk jangka panjang dan memang harus step by step harus kita lakukan. Karena saya mau katakan kawan-kawan, kita bangun usaha ini jangan pakai sistem BIM salah BIM. Hari ini kita hendak usaha, hari ini gua hendak besar, hari ini gua hendak sukses. Ada rumusnya. Iya, kita aja contoh lah. Kita mau makan nasi Pak, mau makan nasi itu harus dari petaninya dulu ada. Petaninya dulu. Mau makan nasi aja Bu, jangan kita melihat nasi yang sudah makan kita langsung masak, jangan. Untuk mendapatkan nasi ini kita harus punya petani dulu. Habis punya petani kita harus punya lahan dulu. Habis setelah punya lahan harus bersih dulu. Setelah bersih harus bakar dulu. Setelah bakar baru tanam dulu. Jadi ini 10 rentetan perjalanan ini. Jadi artinya saya mau nyambung, setiap usaha khususnya untuk usaha jangka panjang kita harus lakukannya step by step. Tapi tidak juga berhenti yang usaha yang sudah pian jalan sekarang itu tetap lanjut. Nah untuk mempertahankan keuangan pian kan, tapi kita pelan-pelan menyiapkan juga untuk jangka panjang. Di situ contohnya tadi, ternyata satu mesin sudah kurang. Tidak ada jalan lain Bu, pian harus nambah 2 mesin, pian harus nambah 3 mesin, pian harus nambah 4 mesin. Supaya kuota anunya itu naik. Kalau dia sudah besar, nah kita tinggalkan bagaimana strategi pengemasannya lagi sehingga lemparnya bisa jauh nih. Supaya kita kan punya impian bagaimana orang ke Banjarmasin bawa air minum kita, bagaimana orang ke Palangkaraya bawa air minum kita, bagaimana orang ke Jakarta ini bawa air minum kita, bahkan bagaimana orang ke Mekah sana sekalipun bawa air minum kita. Nah, tapi itu memang harus tahapan. Tapi tenang aja kalau di grup kita dan sudah masuk dalam koperasi, kita akan atur. Nah kayak ini bagus-bagus ini, ini butuh bertahun-tahun ini. Dan ini 5 kemasan baru kita ketemu kemasan yang pas nih. Pertama hanya kemasan putih, kedua hanya separuh, sampai ini ke-5, ke-6 kan rasanya, atau ke berapa ini baru ketemu kemasan yang pas. Jadi memang harus seperti itu proses kepala desa. Karena nanti kepala desa ini yang sudah saya lakukan di Muara TB. Di kepala desa itu mereka punya penyuluh. Penyuluh pertanian itu ada di kepala desa. Jadi nanti kelompok ini itu akan dibina oleh desa. Kenapa kita langsung suruh dibina oleh desa? Karena majunya daerah ini nanti kepala desa yang menikmati, bukan kita. Jadi mereka harus terlibat di sini. Itu satu. Kedua, semua bantuan-bantuan link ke dinas pertanian itu lebih mudah kita lewat desa. Kita langsung ke dinas pertanian, mereka tetap mengembalikan kita harus berhubungan dengan desa. Karena anggaran terbesar dinas pertanian itu sudah masuk ke desa. Kecuali dananya sudah habis, anggarannya sudah habis dipakai, ternyata masih ada kelompok yang memerlukan, baru mereka desa ngajukan ke pertanian. Itu jalurnya. Jadi kita ini biar pelan tapi pas kan. Maka saya bilang Liju itu hanya 6 bulan aja. Pabrik itu berapa M itu habis dananya. Orang berpuluh-puluh tahun berjuang itu gak ada keluar. Kami santai aja udah enak. Buat kita melihatnya. Siapa yang megang di sana? Sudah ada kelompok kita di sana. Dan saya bilang besar itu. Bahkan itu kita mau jadi ribuan hektar akan kita bangun di sana. 100 ini hektar, 100 hektar ini aja sukses. Yang 50 hektar kemarin sukses aja, ada 2000 hektar sudah menunggu. Tapi saya bilang nanti sabar. Gitu. Karena saya harus melihat juga kemampuan petaninya ini. Ini wilayah kita besar, petaninya kan dapat cuma juga mubazir juga. Saya tidak mau kalau mereka petani kerja ini asal-asalan, saya nggak mau. Karena taruhannya nama baik kita. Kita usulkan lagi, orang ada percaya lagi. Ini bantuan kemarin kami banyak, mana hasilnya orang kayak itu. Karena kita ini jangan biar kecil aja dulu kita ngerjain. Maka saya bilang kita ini baru mampu di 100 hektar, kerjakan dulu 100 hektarnya. Padahal lahan kita itu udah banyak, ada yang 2000 hektar, ada yang kemarin dikandui 1000 hektar. Tapi saya harus melihat kemampuan petani kita.
Saya nggak mau serakah kayak orang kalau sudah 2000 udah kita ambil aja. Tapi pelang setahun 2 tahun kan ada hasilnya, siapa nangsukan? Itu. Kenapa ulun ini nang majunya, nang berhadapan dengan orang itu ulun nih. Buan keto petani itu kada tahu apa-apanya. Nah, di sana. Nah, itu artinya di sini memang saya mau ajarkan teman-teman nih biar pelan tapi pasti. Nah, kayak punya pian nanti. Kada usah banyak dulu, 1-2 kelompok dulu. Kita buktikan dulu, Bu. Akan pertemuan terus, Pak. Dan ini bukan pertama dan terakhir kali, tapi ini perdana. Dan saya minta program-program pertemuan berikutnya. Dan pertemuan kita ke depan, kada lagi duduk kayak ini, Pak. Kita langsung ke kebunnya, kita langsung datang petaninya, kita langsung action sebutannya itu. Nah, itu lebih real. Ada lagi, nah itu kalau kita postingan, oh percaya bro, ini relawan Anies ini sakti banget. Ini Tuhannya sudah kayak pas kita panen, wah orang sibuk-sibuk mau urus anu, kita posting panen padi. Orang sibuk-sibuk, kita posting panen jagung. Orang sibuk-sibuk yang lain, kita posting panen yang lain-lain. Siapa? Orang kadang bingung melihat kita. Karena di langkah awal ini memang kita sudah atur sedemikian rapi. Dan pergerakan kita ini memang sudah pas gitu. Jadi kalau memang belum bisa kita langkah, jangan melangkah dulu. Harus strateginya ini dimatangkan dulu. Gitu. Kan contohnya gini, kita ini mau berperang. Kita belum tahu pasukan kita ini. Kalau sebaiknya mau berperang ini, kita sudah tahu pasukan kita menang dulu. Baru kita perang. Gitu. Ini kita berangkatkan orang berperang, tapi kita kada tahu. Nah, lalu apa yang terjadi? Ada bulik-bulik seorang orang pasukan kita. Banyak semua. Karena kada punya strategi. Nah, jadi saya ulangi lagi lah, strategi kita tadi itu adalah kita membangun transaksi, Bu. Semakin besar transaksi kita, maka kas kita pasti besar. Di kas inilah yang sebagai motor penggerak kita kenapa? Rumusnya di kas, Bu. Ini yang benar-benar harus dipahami jujur. Kas kita semakin besar, pergerakan kita semakin jauh. Tapi minta maaf kalau kas kita kosong. Cuma aja kita kuat-kuat. Kada jalan, percuma aja kita kuat-kuat. Percuma aja kita rame-rame dulu. Tapi insya Allah kalau kita ketemu ini kan enak rasa percaya. Karena ada peribahasa tadi. Tak kenal maka tak suka. Tak suka maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak jadi. Inilah rentetan perjalanan kita itu tadi. Jadi slow. Pergerakannya slow. Tapi sesuai realnya. Nah, jadi saya rasa itu cukup seperti itu dulu ya. Dan berikutnya lagi saya minta Buan Pian yang mengaturkan jadwal. Nah, sehingga ulun tahu sasaran kita mau kemana. Tapi tetap ini insya Allah kita upayakan minimal 2 minggu sekali. Kalau tidak ke tempat orang pun mungkin kita bisa di sini sebagai markas kita untuk sementara. Tapi insya Allah kalau nanti usaha kita sudah jalan, kita juga akan mencari untuk kantor-kantor cabang kita akan berdiri di kabupaten. Nah, sekaligus jadi cabang koperasi kita di sana. Jadi itu ya. Jadi saya ulangi lagi untuk kalau memang saya harapkan yang hadir ini dulu yang secepatnya bisa membereskan keanggotaan koperasinya. Kita di Raja Borneo Group ini hampir real perjuangan. Karena kita punya UMKM namanya Rumah UMKM Raja Borneo. Kita punya PT namanya PT Raja Borneo Group. Kita punya koperasi yang sedang kita rintis sekarang itu namanya koperasi produsen Raja Borneo Group. Dan lagi satu perjuangan kami untuk kami dirikan yaitu yayasan. Kalau yayasan sudah kita dirikan dulu, kita bisa bangun rumah sekolah, kita bisa bangun yang lain-lain, pendidikan. Tapi itu rahasia kita. Pokoknya semua akan hari ini atau pertemuan kita yang perdana ini saya rasa cukup sekian saja Bu ya. Nggak ada masukan lagi kok. Nah, jadi tinggal siapkan untuk langkah-langkah berikut adalah pertemuan di tempat-tempat berikutnya. Tapi belum dapat tempat berikutnya berarti kita masih tetap di sini. Tapi kalau Pian sudah dapat tempat berikutnya berarti kita langsung menuju ke tempat berikutnya. Boleh Pian juga punya kawan-kawan Pian tadi yang tidak hadir di sini. Itu boleh kumpul di tempat mereka, nanti kita datang ke tempat mereka.
Di situ, itulah cara kita membangun silaturahmi. Nah, di situ. Jadi kita tidak harus orang datangi kita, tapi sekarang kita balik, kitalah yang harus datang nemui mereka. Dari situ. Jadi kenapa kita harus nemui mereka? Supaya nanti ada konsultasi kita dengan mereka, usaha mereka apa, mereka mau bagaimana, nanti kita posisinya di mana. Nah, di situ. Sehingga benar-benar semua ini bisa berjalan selama kita di sini. Nah, jadi saya rasa cukup sampai di situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Eko pergi meninggalkanku, setelah Rehan pergi, Eko pun ikut pergi. Buset, gue kaget, jantung gue hampir koslet, sampai jatuh HP gue lecet. 5 juta nego tipis dapet. Lah kok bang mau jualan? Masih mending gua jualan daripada kita tawuran. Sana kau balik ke panti asuhan. Ih abang jahat, aku tuh cinta berat. Sini dong dekat-dekat, ku pegang erat-erat. Lo pikir gue balon, main gendong macam gelon. Cowok mahal anti diskon, jangan tawar leave me alone. Wahai Intan, kamu sekarang bintang. Cinta nggak boleh instan, jangan jadi mainan. Mending kita jadi rekan, gue tambah kasih ceban. Please jangan nambahin beban, sana balik sama